Dasar-dasar ilmu geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari kata geos yang artinya bumi dan grafen yang artinya pencitraan. Jadi, menurut etimologinya, geografi berarti ilmu yang menggambarkan keadaan muka bumi. Objek studi geografi. Objek studi geografi terdiri dari objek material atau substansi materi yang dikaji dan objek formal atau cara pandang dan berpikir terhadap fenomena. Objek material geografi yakni fenomena geosfer atau litosfer, fotosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Objek material geografi bisa menjadi objek kajian ilmu-ilmu lain. Contohnya, litosfer bisa menjadi objek kajian ilmu geologi, petrografi, dan mineralogi. Tetapi yang membedakannya objek formal dari masing-masing ilmu. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan keruangan. Pendekatan ini merupakan suatu metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang atau space sebagai wadah untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. 2. Pendekatan ekologikal atau kelingkungan. Pendekatan ini mengacu pada kajian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antar organisme dengan lingkungannya. Pendekatan ini menekankan pada interrelasi antara manusia dan lingkungannya. 3. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Konsep dasar geografi. Pada seminar dan lokakarya di IKIP Semarang tahun 1989 juga menyepakati 10 konsep dasar geografi, yaitu 1. Konsep lokasi. Dalam kajian geografi ada 2 macam lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi yang secara eksak dapat dipastikan dan tidak berubah, ditunjukkan oleh letak lintang dan bujur atau letak astronomis. 2. Konsep jarak. Menurut Suharyono dan Amin pada tahun 1994 menjelaskan bahwa jarak sebagai konsep geografi mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Keterjangkauan tidak saja ditentukan oleh kondisi alam, namun juga oleh perkembangan teknologi. 4. Konsep pola. Pola menggambarkan bentuk persebaran fenomena yang ada pada ruang di permukaan bumi, baik yang bersifat alamiah maupun hasil karya manusia. Contohnya, pola aliran sungai, pola persebaran penduduk, dan lain-lain. 5. Konsep morfologi. Morfologi atau bentuk muka bumi memiliki peranan penting antara lain berpengaruh terhadap pola persebaran penduduk, aktivitas penduduk dalam pengelolaan lahan, dan lain-lain. Konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan suatu fenomena tertentu pada suatu wilayah. Misalnya, pengelompokan industri, pengelompokan pemukiman. 7. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat fenomena atau sumber daya alam tertentu yang tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi penduduknya. 8. Konsep interaksi atau interdependensi. Adanya interaksi bahkan interdependensi disebabkan tidak ada satu wilayah di permukaan bumi yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 9. Konsep diferensiasi areal. Konsep ini timbul karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah yang lain berupa fisik, sosial, budaya, hasil interaksi antara unsur alam dan unsur manusia dalam suatu wilayah. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Dalam satu ruang tertentu terdapat keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain yang bersifat alami atau sosial budaya. Prinsip geografi. 1. Prinsip penyebaran. Fenomena yang terdapat di geosfer, baik unsur fisik maupun manusia, tersebar tidak merata di permukaan bumi. 2. Prinsip interrelasi. Fenomena yang terdapat di geosfer, baik unsur fisik maupun manusia, terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain. 3. Prinsip deskripsi. Suatu fenomena dideskripsikan melalui tulisan, tabel, gambar, peta, grafik, dan lain-lain secara kualitatif maupun kuantitatif. 4. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip di atas. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksi dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya.
Cabang ilmu geografi. 1. Meteorologi mempelajari cuaca. 2. Klimatologi mempelajari iklim. 3. Oseanografi mempelajari lautan. 4. Hidrologi mempelajari air permukaan seperti sungai, rawa, danau, dan air tanah. 5. Geologi mempelajari bumi secara keseluruhan seperti lapisan dan struktur. 6. Geomorfologi mempelajari bentuk muka bumi dan prosesnya. 7. Botani mempelajari tumbuh-tumbuhan. 8. Zoologi mempelajari hewan. 9. Demografi mempelajari perkembangan 9. Demografi mempelajari perkembangan 10. Antropologi mempelajari manusia dan kehidupan mempelajari manusia dan kehidupannya, ras dan budaya. Sekian.